Lo pernah dengar cerita soal apartemen yang dari luar kelihatannya mewah banget? Desainnya modern, fasilitas lengkap, keamanan 24 jam. Pokoknya kelihatannya tuh nyaman dan aman buat siapa aja yang tinggal di sana. Tapi, kadang penampilan luar bisa menipu. Di balik semua kemewahan dan kenyamanan itu, ternyata ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin logika. Ada aura aneh yang cuma bisa dirasain sama orang-orang tertentu. Kayak ada sesuatu yang ngumpet di balik tembok-tembok bersih itu. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi terasa. Nah, cerita ini datang dari salah satu penghuni apartemen tersebut. Lokasinya ada di daerah Jakarta Selatan. Kita sebut aja nama cowok ini Raka. Dia udah tinggal di sana hampir 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu, semuanya berjalan normal. Gak pernah ada kejadian aneh, gak pernah ada hal-hal mistis yang bikin dia kepikiran. Tapi, semua berubah waktu satu unit di lantai 5 tiba-tiba jadi kosong. Tapi ini bukan kosong karena penghuninya pindah. Bukan juga karena unitnya dijual atau direnovasi. Unit itu kosong karena penghuninya meninggal. Dan yang bikin cerita ini makin gak masuk akal, mayat penghuni baru ditemukan 3 hari setelah dia meninggal. Selama 3 hari itu, gak ada satupun yang sadar. Bayangin aja, di sebuah apartemen yang isinya puluhan unit, lengkap sama CCTV, security, dan penghuni lain. Gak ada yang tahu kalau ada seseorang yang udah gak bernyawa selama 3 hari penuh di salah satu unit. Gak ada suara, gak ada tanda-tanda. Semua baru terbongkar gara-gara satu hal. Bau. Jadi, awalnya beberapa penghuni di lantai 5 mulai ngeh. Ada aroma nggak enak yang nyebar dari lorong. Tapi karena posisinya dekat tempat sampah, mereka mikir itu bau dari sisa makanan atau tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara. Hari pertama, bau itu cuma samar. Tapi masuk ke hari kedua dan ketiga, aromanya makin tajam, makin menusuk. Salah satu tetangga yang tinggal di unit seberang bahkan sempat ngira ada binatang mati di saluran ventilasi. Karena saking gak kuatnya, dia sampai lapor ke petugas kebersihan. Nah, dari situlah semuanya mulai terungkap. Petugas kebersihan yang naik ke lantai 5 juga langsung nyadar. Bau itu gak datang dari saluran atau tempat sampah, tapi dari salah satu unit yang tertutup rapat. Gak ada lampu nyala, gak ada suara TV. Tapi bau menyengatnya datang dari situ. Security dipanggil, manajemen ikut turun tangan. Mereka ketuk pintu berkali-kali, gak ada jawaban. Dan akhirnya, mereka buka paksa pintunya. Pas pintu berhasil dibuka, semua orang yang ada di situ langsung mundur. Bau busuk yang selama ini mereka kira dari sampah, ternyata berasal dari tubuh manusia yang udah membusuk. Si ibu, penghuni, ditemukan udah meninggal dunia. Tubuhnya tergeletak di ruang tengah. Kondisinya udah kaku, AC masih nyala, TV masih nyala. Tapi dia sendiri udah gak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan, diduga kuat si ibu udah meninggal sejak 3 hari sebelumnya. Tanpa ada yang sadar. Tanpa ada yang peduli. Dan itulah awal mula kisah mengerikan di lantai 5 apartemen tersebut. Nah, yang bikin bulu kuduk berdiri bukan cuma soal penemuan jasadnya yang udah 3 hari nggak ketahuan. Tapi justru setelah jasad itu diangkat dan unitnya dibersihin, gangguan-gangguan aneh mulai muncul satu persatu. Sejak kejadian itu, suasana di lantai 5 jadi beda. Lebih sepi, lebih hening.
Dan menurut para penghuni, hawanya juga berubah. Banyak yang bilang mereka ngerasa nggak nyaman tiap lewat lorong lantai itu, bahkan di siang bolong. Beberapa penghuni yang unitnya dekat sama kamar si ibu mulai cerita hal-hal yang aneh. Salah satunya, mereka sering dengar suara langkah kaki di lorong. Malam-malam, sekitar jam 2 atau 3 subuh. Langkahnya pelan, teratur. Kayak ada orang yang lagi jalan mondar-mandir. Dari ujung lorong ke ujung yang lain. Tapi, pas dicek, lorong kosong. Nggak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh waktu salah satu penghuni lapor ke bagian keamanan, mereka pun cek rekaman CCTV. Tapi anehnya, di waktu kejadian itu, CCTV nggak nunjukin apa-apa. Nggak ada gerakan, nggak ada siapapun yang lewat. Padahal, jelas-jelas ada suara langkah kaki yang direkam dari audio internal di kamera. Suara itu kedengaran jelas. Tapi, gambarnya kosong. Lorongnya kelihatan sepi total. Nggak ada bayangan orang lewat, nggak ada gerakan sama sekali. Bukan cuma suara langkah kaki. Ada juga penghuni yang bilang mereka nyium aroma bunga melati dari lorong. Bukan wangi pengharum ruangan ya, tapi bener-bener wangi bunga segar. Wangi yang khas banget. Wangi yang biasanya muncul waktu ada peringatan kematian. Atau kalau kata orang tua, itu wangi yang identik sama mereka yang udah nggak ada. Yang bikin merinding, aroma itu munculnya suka tiba-tiba. Kadang di malam hari, kadang sore menjelang maghrib. Pas dicek, nggak ada bunga di sekitar situ. Nggak ada juga orang yang baru lewat sambil bawa bunga. Dan anehnya, wangi itu kayak cuma muncul di satu titik tertentu di lorong. Bukan nyebar dari satu arah ke arah lain, tapi kayak diem di situ aja. Nggak cuma penghuni yang ngalamin gangguan. Para petugas keamanan pun mulai ngomong. Beberapa di antara mereka bilang kalau mereka sering lihat sosok bayangan berdiri diam di ujung koridor lantai 5, tepat di seberang unit kosong bekas tempat tinggal si ibu. Sosoknya tinggi, siluetnya kayak orang dewasa, tapi nggak jelas mukanya. Cuma kelihatan kayak sosok yang berdiri ngadep ke tembok. Diem, nggak ngapa-ngapain. Yang bikin ngeri, waktu security coba dekati, bayangan itu langsung hilang. Nggak ada suara, nggak ada jejak kaki, nggak terekam di CCTV. Tapi mereka yakin banget, apa yang mereka lihat bukan cuma bayangan lampu atau ilusi mata. Salah satu dari mereka bahkan mutusin buat nggak mau jaga di lantai 5 lagi. Katanya, dia pernah lihat sosok itu 2 kali dalam seminggu. Dan setiap kali sosok itu muncul, AC lorong langsung mati sendiri. Lampu lorong sempat kedap-kedip, dan setelah itu, suasana langsung berubah jadi dingin kayak kulkas. Dari situ, banyak yang akhirnya milih buat hindarin lantai 5. Bahkan, penghuni yang tinggal di lantai atas, kalau bisa, nggak mau turun atau naik lewat lantai 5. Beberapa dari mereka sengaja keluar dari lift sebelum lantai itu. Terus, lanjut naik tangga. Buat mereka yang percaya, ini jelas tanda bahwa arwah si ibu belum tenang. Tapi buat yang skeptis, mereka tetap nggak bisa nyangkal bahwa sejak kejadian itu, suasana di lantai 5 udah nggak sama lagi. Semenjak kejadian penemuan jasad itu, unit bekas tempat tinggal si ibu langsung dikosongkan. Setelah proses evakuasi dan pembersihan selesai, pihak manajemen sempat mencoba untuk menyewakannya lagi. Tapi anehnya, nggak pernah ada yang jadi. Padahal, unit itu ditawarin dengan harga yang jauh lebih murah dibanding unit-unit lain di lantai yang sama. Kalau biasanya harga sewa per bulan bisa di atas 8 juta, unit itu ditawarin cuma 5 juta. Bahkan sempat diturunin jadi 4,5 juta. Tapi tetap aja, selalu batal.
Awalnya orang mikir ya mungkin karena faktor psikologis aja. Nggak semua orang nyaman tinggal di tempat yang sebelumnya jadi lokasi kematian. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang bikin calon penyewa kabur bahkan sebelum proses tanda tangan kontrak. Salah satunya dialamin langsung oleh seorang calon penyewa yang datang beberapa bulan setelah kejadian. Waktu itu dia udah tertarik banget sama unitnya. Lokasinya strategis, interiornya masih bagus, dan tentu aja harganya murah. Karena kesibukan kerja, dia minta izin ke manajemen buat lihat unitnya malam-malam, sekitar jam 9 lewat. Petugas jaga sebenarnya sempat ragu ngasih izin. Karena biasanya tur unit dilakukan di jam kantor. Tapi karena orang ini kelihatan serius dan udah komunikasi sebelumnya, akhirnya dikasih akses. Dia pun naik sendiri ke lantai 5. Petugas dari bawah udah ngebuka kunci unitnya, jadi tinggal masuk aja. Tapi baru sekitar 5 menit di atas, dia turun lagi. Wajahnya pucat, napasnya ngos-ngosan, tangan gemeter kayak abis lari maraton. Waktu ditanya petugas, dia cuma bilang, Tolong kunci lagi unit itu, saya nggak jadi sewa. Pas ditanya kenapa, dia sempat diam sebentar. Tapi akhirnya cerita juga. Katanya, pas masuk ke dalam unit, suasananya emang agak beda. Hawa dingin langsung kerasa, padahal AC belum dinyalain. Lampu-lampu semua nyala, nggak ada yang rusak. Tapi dia ngerasa ada yang ngeliatin dari dalam. Pas dia jalan ke arah dapur, pandangannya sempat ngarah ke ruang tengah, dan disitulah dia ngeliat sesuatu yang bikin dia lari keluar tanpa pikir panjang. Dia bilang, ada sosok perempuan duduk di lantai. Posisi duduknya membelakangi pintu masuk. Rambutnya panjang banget, nutupin hampir seluruh mukanya. Kepalanya nunduk, gak ada suara. Tapi sosok itu gak gerak sedikit pun. Awalnya dia mikir itu mungkin patung atau boneka. Tapi waktu dia dekat sedikit, dia ngerasa udara di sekitarnya jadi lebih dingin. Dan dia ngedengar suara napas. Berat, pelan, tapi jelas. Dia langsung panik balik badan dan keluar dari unit itu secepat mungkin. Nggak sempat tutup pintu, nggak sempat matiin lampu. Besok paginya, dia ngabarin manajemen kalau dia batal sewa. Alasannya nggak dijelasin panjang-panjang, cuma bilang nggak cocok. Tapi petugas yang sempet dengar ceritanya malam itu, tahu bukan cuma soal nggak cocok. Yang bikin merinding, pas manajemen cek rekaman CCTV lorong buat lihat siapa aja yang masuk malam itu, mereka kaget. Karena kamera cuma nunjukin si calon penyewa masuk sendirian. Gak ada orang lain. Gak ada perempuan lain yang masuk ke unit itu malam itu. Dan sesuai catatan manajemen, unit itu memang kosong. Harusnya gak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu, makin susah buat manajemen nyari penyewa baru. Setiap kali ada yang tertarik, ujung-ujungnya batal. Kadang karena mimpi buruk yang datang terus-terusan setelah lihat unit. Kadang juga karena mereka ngerasa nggak tenang bahkan waktu baru masukin kaki ke dalam pintu. Sampai sekarang, unit itu tetap kosong. Tirainya selalu tertutup. Lampunya selalu mati. Dan anehnya, meskipun nggak berpenghuni, ada satu tetangga yang pernah lihat cahaya dari balik celah jendela malam-malam. Padahal listriknya udah dimatikan sementara. Gak ada aktivitas, tapi kayak ada kehidupan yang gak kelihatan di dalam sana. Yang lebih aneh lagi, bukan cuma suara-suara di lorong atau aroma bunga yang muncul tiba-tiba. Tapi
Gangguan yang juga dirasain sama banyak penghuni apartemen adalah soal lift. Lift di gedung itu sebenarnya tergolong baru, modern, pakai sensor gerak, kontrol otomatis, dan semua sistem keamanannya masih aktif. Tapi tak kenapa, sejak kejadian jasad ditemukan di lantai 5, lift mulai berulah. Lift itu sering banget berhenti sendiri di lantai 5, padahal nggak ada orang yang pencet tombol ke arah sana. Yang lebih bikin merinding, hal itu sering kejadian di jam-jam yang nggak wajar, kayak jam 2 atau 3 subuh. Waktu semua orang biasanya udah tidur. Bayangin aja, lo sendirian naik lift dari lantai 1 mau ke lantai 7 misalnya. Tapi tiba-tiba, lift berhenti dulu di lantai 5. Lampu indikatornya nyala, pintu kebuka pelan-pelan. Dan begitu pintu kebuka, kosong. Nggak ada siapa-siapa di lorong. Lorongnya gelap, sepi, tapi sensor gerak di dalam lift tiba-tiba nyala. Seolah ada sesuatu yang masuk. Padahal jelas-jelas lo sendirian. Dan lebih aneh lagi, begitu pintu ketutup, lift gak langsung jalan. Kadang diam dulu sekitar 5-10 detik. Kayak nunggu sesuatu. Baru deh lanjut naik ke lantai tujuan. Bukan cuma 1-2 penghuni yang ngalamin ini. Udah ada belasan laporan yang masuk ke manajemen. Bahkan ada salah satu penghuni yang sampai trauma naik lift malam-malam. Dia lebih milih naik tangga meskipun lantainya tinggi. Karena katanya dia pernah ngalamin kejadian yang bikin dia nggak bisa tidur. 3 malam berturut-turut. Waktu itu dia naik lift jam 3 pagi karena baru balik dari lembur. Lift harusnya langsung ke lantai 8, tempat unitnya berada. Tapi tiba-tiba, lift berhenti sendiri di lantai 5. Lampu indikatornya nyala. Pintu kebuka. Pelan-pelan. Dan begitu pintu kebuka, kosong. Nggak ada siapa-siapa di lorong. Lorongnya gelap, sepi, tapi sensor gerak di dalam lift tiba-tiba nyala. Seolah ada sesuatu yang masuk. Padahal jelas-jelas lo sendirian. Dan lebih aneh lagi, begitu pintu ketutup, lift nggak langsung jalan. Kadang diem dulu sekitar 5-10 detik. Kayak nunggu sesuatu. Baru deh lanjut naik ke lantai tujuan. Bukan cuma 1-2 penghuni yang ngalamin ini. Udah ada belasan laporan yang masuk ke manajemen. Bahkan ada salah satu penghuni yang sampai trauma naik lift malam-malam. Dia lebih milih naik tangga, meskipun lantainya tinggi. Karena katanya, dia pernah ngalamin kejadian yang bikin dia nggak bisa tidur 3 malam berturut-turut. Waktu itu dia naik lift, jam 3 pagi. Karena baru balik dari lembur. Lift harusnya langsung ke lantai 8. Tapi tiba-tiba, lift berhenti sendiri di lantai 5. Dia pikir mungkin ada orang lain yang mau naik. Pas pintu kebuka, dia nengok ke lorong. Kosong. Tapi dia ngerasa kayak ada angin dingin yang masuk ke dalam lift. Angin yang nggak biasa. Dan entah kenapa, bulu kuduknya langsung berdiri semua. Beberapa detik kemudian, lampu di dalam lift sempat kedap-kedip. Sensor gerak nyala. Tapi dia tetap sendirian di dalam. Nggak ada siapa-siapa. Dia langsung tekan tombol tutup pintu berkali-kali, dan begitu sampai di lantai 8, dia lari keluar tanpa nengok ke belakang. Setelah kejadian itu, dia lapor ke bagian teknisi. Tim teknisi pun akhirnya diperintahkan buat cek sistem lift secara keseluruhan, mulai dari panel kontrol, sistem sensor, sampai jalur sinyalannya. Tapi hasilnya, semuanya normal. Gak ada error, gak ada kerusakan,
Bahkan data log menunjukkan bahwa tombol lantai 5 nggak pernah ditekan dari dalam lift saat kejadian-kejadian itu berlangsung. Mereka sempat mikir mungkin ada gangguan sinyal atau kesalahan sistem. Tapi udah dicek berulang kali dan semua alatnya berfungsi normal. Dan yang lebih bikin bingung, lift itu cuma aneh kalau berhenti di lantai 5. Lantai lain aman. Nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Akhirnya beberapa teknisi mulai ngeluarin pendapat pribadi. Salah satunya bilang, kalau ini bukan masalah teknis, ya mungkin ada hal lain yang ganggu. Tapi ya tentu aja, itu bukan jawaban resmi. Karena di dunia profesional, hal-hal mistis nggak masuk laporan. Tapi buat penghuni yang ngerasain sendiri, jawaban itu malah masuk akal. Karena rasanya ada yang sengaja manggil lift ke lantai 5. Tapi bukan manusia. Salah satu cerita yang paling bikin merinding datang dari seorang mbak cleaning service. Sebut aja namanya Bu Narti. Dia udah kerja di apartemen itu selama lebih dari 5 tahun. Udah biasa naik turun lantai, bersihin lorong, ngepel tangga darurat, bahkan masuk ke unit kosong buat bersihin sebelum disewahin lagi. Selama bertahun-tahun kerja di sana, dia nggak pernah ngalamin kejadian aneh. Semuanya biasa aja. Rutinitas pagi dimulai dari lantai bawah, naik satu persatu sampai lantai paling atas. Tapi semua berubah sejak kejadian di lantai 5. Yang waktu itu rame karena penemuan jasad si ibu yang udah 3 hari nggak ketahuan. Setelah evakuasi selesai dan unitnya dikosongkan, Bu Narti dapat giliran buat bersihin lantai 5. Waktu itu masih pagi, sekitar jam 7 lebih sedikit. Matahari udah mulai naik. Lorong-lorong apartemen masih sepi karena banyak penghuni belum keluar kamar. Awalnya semua terlihat normal. Lorongnya tenang, lampu nyala, gak ada suara aneh. Bu Narti mulai kerja kayak biasa, ngepel dari ujung lorong ke arah tangga darurat. Tapi waktu dia mulai nyapu di dekat unit kosong bekas si ibu itu, suasana tiba-tiba berubah. Dia bilang hawa di sekitar pintu unit itu jadi dingin banget. Padahal AC koridor mati dan cuaca di luar lagi panas-panasnya. Tapi tepat di depan pintu itu, udara kayak langsung turun drastis. Dan saat itulah dia dengar suara aneh. Pelan banget, tapi jelas. Suara perempuan. Lagi ngani. Nadanya kayak lagu anak-anak. Ngedayu, panjang dan terdengar dari balik pintu unit yang terkunci. Awalnya, Bu Narti pikir itu suara TV dari salah satu unit. Tapi makin lama, dia sadar suara itu berasal tepat dari dalam unit kosong itu. Gak terlalu keras, tapi cukup buat bikin jantung deg-degan. Dia coba jalan pelan-pelan, ngelirik ke arah celah bawah pintu. Dan disitulah dia ngelihat sesuatu yang bikin dia langsung freeze. Dari celah kecil di bawah pintu, terlihat jelas ada bayangan kaki. Bukan kaki manusia normal, tapi kayak kaki orang yang berdiri diam. Gak gerak, gak kemana-mana. Tapi berdiri diam, nunggu. Bu Narti langsung panik. Tanpa pikir panjang, dia tinggalin semua alat bersih-bersih di situ. Ember, kain pel, bahkan sapu masih nyender ke dinding. Dia turun pakai tangga darurat dan langsung lapor ke supervisornya. Wajahnya pucat, tangan gemeter, nafasnya gak beraturan.
Supervisor yang awalnya mikir itu cuma kecapean, langsung berubah ekspresinya setelah dengar cerita lengkapnya. Setelah kejadian itu, Bu Narti minta pindah tugas. Dia bilang nggak mau lagi naik ke lantai 5 sendirian, apalagi pagi-pagi. Walaupun tugasnya cuma ngepel, dia rela tukeran shift sama teman lain. Bahkan minta bagian luar gedung aja, asal nggak harus naik ke lantai 5. Yang bikin makin misterius, keesokan harinya, waktu teman cleaning lain disuruh ngambil alat yang ditinggalin Donarti, mereka nemuin sesuatu yang aneh. Lapel yang ditinggal di situ basah kuyup, padahal nggak ada yang pakai semalaman. Dan air di ember berubah warna, kayak keruh. Padahal terakhir dipakai cuma buat bersih-bersih lantai. Nggak cuma itu, sapu yang tadi nyender ke dinding, posisinya udah geser ke pintu unit kosong. Kayak ada yang mindahin. Tapi nggak ada siapa-siapa yang naik ke lantai itu malam sebelumnya. CCTV nggak nunjukin aktivitas apapun. Setelah semua kejadian itu, para staf kebersihan mulai saling cerita. Ternyata bukan cuma Bu Narti yang pernah ngalamin hal aneh di lantai 5. Ada juga yang bilang sempat dengar suara orang memanggil namanya dari lorong. Tapi waktu nengok, lorong kosong. Akhirnya manajemen memutuskan untuk nggak kasih jadwal bersih-bersih di lantai 5 sebelum jam 9 pagi. Dan itu pun harus berdua, nggak boleh sendirian. Karena sejak kejadian itu, semua yang pernah naik sendirian ke lantai 5 pasti bawa cerita yang bikin merinding. Beberapa penghuni mulai percaya kalau arwah si ibu memang belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang masih bikin jiwanya terikat di unit itu. Dan mereka yakin hal itu berkaitan sama cara si ibu meninggal, yang sunyi, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang mendampingi. Selama 3 hari penuh, jasadnya terbaring di dalam ruangan tanpa ada yang nyadar. Gak ada keluarga, gak ada tetangga yang sempat nengok. Dan mungkin karena itulah rohnya belum bisa pergi dengan damai. Tapi bukan cuma itu. Cerita-cerita lama dari para penghuni lama juga mulai muncul satu persatu. Ada yang bilang si ibu memang punya kebiasaan aneh sewaktu masih hidup. Dia dikenal tertutup, gak banyak bersosialisasi. Kalau diajak ngobrol, kadang jawabannya ngelantur. Dan yang bikin merinding, beberapa orang sempat cerita kalau si ibu ini suka ngomong sendiri di balkon unitnya. Pernah satu malam, tetangga yang tinggal persis di unit seberang lagi duduk santai di ruang tamu, dan dari jendela, dia ngeliat si ibu berdiri di balkon. Lagi bicara pelan sambil sesekali ketawa kecil. Awalnya dia kira si ibu lagi video call, tapi setelah diperhatiin, nggak ada HP di tangannya, nggak ada suara lawan bicara dari speaker. Si ibu benar-benar bicara sendiri, kayak lagi ngobrol sama orang yang berdiri di sebelahnya. Tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Dan itu bukan sekali 2 kali kejadian. Beberapa penghuni lain juga bilang pernah ngeliat hal serupa. Bahkan ada yang ngedengar si ibu nyebut nama seseorang berkali-kali. Nama itu ternyata nama suaminya yang udah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Ada satu tetangga yang pernah diajak ngobrol langsung sama si ibu. Waktu itu dia cuma mau sekedar basa-basi, nanya kabar, tapi obrolannya malah mengarah ke hal-hal yang bikin bingung. Si ibu bilang, "Saya masih suka ditemani Pak Wira kalau malam. Kadang duduk di sofa, kadang dia berdiri di pojok situ. Tapi dia nggak pernah ganggu kok." Pak Wira itu nama almarhum suaminya. Awalnya tetangga ini mikir, mungkin si ibu belum bisa move on. Wajar aja kalau masih kebawa suasana kehilangan. Tapi setelah mendengar suara-suara aneh di malam hari,
Dan ngeliat kejadian-kejadian ganjil setelah si ibu meninggal, semuanya mulai terasa lebih masuk akal. Salah satu petugas keamanan bahkan sempat bilang, mungkin si ibu udah terlalu terikat sama masa lalunya. Terlalu lama hidup sendiri sampai dia mulai bikin dunianya sendiri. Dan kalau benar dia terbiasa berkomunikasi dengan sosok yang udah tiada, bisa jadi setelah dia meninggal, energi itu masih tersisa di sana. Energi yang nggak pergi, energi yang nempel di tempat itu. Itulah kenapa banyak yang bilang lantai 5 jadi lebih dingin sejak unit itu kosong. Nggak cuma secara fisik, tapi juga secara rasa. Ada hawa nggak nyaman yang susah dijelasin, kayak perasaan diawasin, kayak ada yang berdiri di ujung lorong dan ngikutin gerakan lu meskipun lo sendirian. Apakah itu cuma sugesti? Mungkin aja. Tapi buat orang-orang yang tinggal di sana, hal-hal itu nggak lagi terasa kayak cerita kosong, karena mereka ngalamin sendiri. Suara-suara, bau bunga yang muncul tiba-tiba, lift yang berhenti tanpa sebab, dan tentu aja bayangan yang kadang terlihat berdiri diam, ngadep ke dinding di ujung lorong. Dan buat orang-orang yang udah pernah tinggal serumah dengan keheningan, mereka percaya keheningan kadang bisa bicara lebih keras daripada suara. Dan di lantai 5 apartemen itu, keheningannya terasa hidup. Sekarang, unit itu masih kosong. Gak pernah disewa lagi. Tapi tiap lewat sana, selalu ada perasaan gak nyaman. Dan lo tahu apa yang paling gila? Beberapa orang yang pernah nekat masuk ke unit itu bilang hawa di dalamnya beda. Dingin, sunyi, dan kayak ada yang ngeliatin. Gak ada suara, tapi terasa kayak ada nafas. Gimana menurut lo? Lo masih kepikiran buat tinggal di apartemen modern? Atau mending cari rumah tua tapi bersih? Kalau lo punya cerita horor yang gak kalah serem, langsung aja kirim ke email di deskripsi. Cerita lo bisa banget jadi konten kita berikutnya. Dan jangan lupa, like video ini, subscribe channel ini, dan aktifin loncengnya biar lo gak ketinggalan cerita-cerita horor lokal paling seram dari urban legend sampai kisah nyata yang bikin merinding.